dibutuhkan segera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita ramai-ramai mengusulkan agar kepada semua produsen atau pabrik-pabrik pembuat sarung tangan di seluruh Indonesia mengadakan inovasi, yaitu membuat sarung tangan yang lapisannya adalah anti senjata tajam. Ini dibutuhkan oleh pengendara motor khususnya yang belakangan ini sering mengalami ancaman dari adanya aksi begal. Apabila seluruh pabrik pembuatan atau konveksi pembuatan sarung tangan di seluruh Indonesia berhasil membuat sarung tangan yang dilapisi anti senjata tajam, saya percaya masyarakat kita akan tertolong, lebih percaya diri untuk membawa kendaraan motornya, tidak ketakutan dengan adanya ancaman. Setidaknya sambil menunggu polisi atau bantuan masyarakat, apabila ada penodongan atau pembegalan di jalan raya, orang yang mengendarai motor dengan lapisan anti senjata tajam, maka dia bisa menangkis. Bila perlu dilapisi magnet, ya. Jadi kalau ada orang mau mengancam atau menodong atau membegal, coba-coba menusuk dengan senjata tajamnya, maka sarung tangannya itu kalau dilapisi dengan anti besi tajam, juga dilapisi magnet, orangnya tidak bisa menarik, ya. Orangnya tidak bisa menarik kembali senjata tajamnya. Setuju? Saya percaya kalau masyarakat setuju dan menunggu ini ditanggapi oleh produsen sarung tangan di Indonesia. Yang kedua, dibutuhkan segera. Kalau tadi sarung tangan, maka sekarang yang juga dibutuhkan adalah kepada seluruh produsen atau pabrik atau pembuat helm, dibutuhkan helm yang berskala inovatif, yaitu helm yang bisa memiliki tombol payung kecil apabila terjadi hujan mendadak atau hujan lebat, saat pengendara motor kesulitan atau juga pejalan kaki lagi kesulitan untuk mengambil payung yang dilipat, sementara menunggu payung lipat atau payung besar, apabila di helm disediakan tombol untuk mengeluarkan payung mini, ya, lebar tapi mini, yang lengket menempel di helmnya, dibuat inovasi, maka akan meringankan pengendara motor atau pejalan kaki apabila sewaktu-waktu ada hujan mendadak, tidak sempat mengeluarkan payung yang sedang dilipat atau sedang tidak membawa payung. Intinya, sediakan payung sebelum hujan bisa diterapkan melalui helm. Apakah itu bisa? Siapa takut kalau Anda adalah pembuat helm, alangkah baiknya ini dipelajari. Sekaligus helmnya adalah helm yang kalau boleh bermagnet, sehingga apabila ada orang mengancam dengan senjata tajam, maka senjata tajamnya tidak bisa ditarik karena nempel di magnet. Dan helm ini harus seluruh Indonesia dipastikan tahan dengan senjata. Yang ketiga, dibutuhkan segera di negara kita, dibutuhkan segera adalah dibentuk Jumantaur. Apa itu Jumantaur? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tahu, di setiap kelurahan sekarang ada Jumantik, juru pemantau jentak-jentik, yang masuk ke rumah-rumah penduduk memantau agar penduduk berkurang mengalami hambatan jentak-jentik yang menimbulkan DBD tingkat tinggi. Nah, ada yang juga berbahaya, bukan hanya DBD yang berbahaya, tapi juga tawuran yang sedang merebak di mana-mana. Kalau saja di setiap kelurahan dibentuk pasukan Jumantaur, ya, pemantau tawuran, artinya sebelum terjadi tawuran, maka ada Jumantaur yang bisa mendeteksi, ya, antar RT RW, antar kelurahan, antar kecamatan, ini bisa mendeteksi, mengurai, membatasi ruang gerak, bahkan bisa menantang. Dibutuhkan segera inovasi tingkat tinggi berskala besar, secara masif dan juga secara nasional.
dalam hal apa? CCTV. Seringkali terjadi kalau kita mendengar atau melihat dalam berbagai media sosial, aksi kejahatan, aksi tawuran pelajar, aksi tawuran anak muda di jalanan, atau aksi kritis terpantau hanya melewati CCTV, dan kalau udah ada korban, lalu viral, baru akhirnya sampai kepada polisi. Sesudah kejadian berat dulu atau terjadi hal yang berat, baru orang sibuk mencari penanganan atau siapa pelakunya. Yang lebih diperlukan saat ini adalah adanya inovasi CCTV berskala masif, terstruktur dan nasional. Apa itu? Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah bagaimana agar CCTV sekarang itu terkoneksi seluruhnya, tersenter, terutama CCTV public area atau jalan umum. Sehingga apabila, kalau contoh kita ambil simulasi, di suatu daerah di lorong A, ada rencana sekelompok anak mengadakan kritis atau tawuran. Sebelum dia masuk ke lorong atau kelompok B, kan kita tahu lah CCTV sudah ada sekarang dipasang di persimpangan jalan. Maka alangkah baiknya CCTV ini memiliki tombol pengaduan. Jadi masyarakat yang ada di sekitar diberikan akses tombol, sehingga lewat CCTV ini bisa menjadi live report kepada kepolisian terdekat. Sehingga apabila ada aksi kritis atau aksi tawuran atau aksi vandalisme dan sebagainya, sebelum meluas, sebelum melebar, CCTV ini dipencet oleh masyarakat yang diberi akses RT RW misalnya, atau pasukan Jumantaur misalnya, anti tawuran, maka segala gerak-gerik orang yang membahayakan masyarakat secepatnya live kepada polsek terdekat. Sehingga segala kejadian bisa diantisipasi, diminimalisir, dimitigasi. Nah, itu adalah inovasi. Saran inovasi berikutnya adalah berikut tentang bagian dari apresiasi kita kepada TNI Polri yang kita harapkan tetap menjaga sinergi dan kerjasama dan kesatuannya. Di mana kita tahu TNI Polri adalah aset bangsa yang sangat besar, yang menentukan nasib bangsa kita. Apabila ada masyarakat mengalami kena tilang misalnya, sangat dipantangkan untuk memanggil petugas TNI Polri lainnya, seolah-olah ini mengadu TNI Polri. Jangan kita cemari, jangan kita cemarkan atau jangan kita buat TNI Polri yang ada menjadi pecah, retak hubungannya karena ada pengaduan. Katakanlah si A terkena tilang oleh polisi misalnya. Apabila dia memanggil TNI Polri yang lain yang sebagai temannya kah, konconya atau siapapun. Apabila memang ada aturan ketat di TNI Polri, tidak boleh saling menyerang. Tidak boleh saling menyerang apalagi dalam hal tugas ya. Contoh, si A punya teman TNI kena tilang. Apabila dia memanggil teman TNI misalnya, tidak dilayani, alangkah baiknya. Dan perlu dibuat peraturan sekarang, bahwa apabila orang merasa terganggu dengan aksi tilang polisi, dia punya akses melapor kepada secara jalur yang lebih baik ya, bukan memanggil oknum TNI Polri lainnya yang bisa menimbulkan kegaduhan dan baku hantam yang memalukan, yang menyakiti bagi rakyat. Demikian saran-saran dari kita, semoga bisa menjadi perhatian, dan jangan lupa para gubernur, para bupati, wali kota, ingat harus ada inovasi menghadapi banjir itu. Rakyat bukan membutuhkan sumbangan atau makanan ketika banjir. Bukan itu yang rakyat inginkan. Rakyat inginkan adalah inovasi dari bapak-bapak pemimpin di